Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Arinal dan teman-teman semuanya. Saya Nadir Sakinatul Azmi dari kelas 6C NIM 2020691100089. Pada sore hari ini akan mempresentasikan materi dengan judul User Centered Design. Langsung saja saya jelaskan apa sih User Centered Design itu. User-Centered Design atau disingkat UCD merupakan paradigma baru dalam pengembangan sistem berbasis web. UCD juga sering disebut sebagai Human-Centered Design menurut ISO pada ISO nomor 13407 pada tahun 1999. UCD adalah sebuah pendekatan pengembangan sistem interaktif yang secara khusus fokus untuk membuat sebuah sistem. Jadi UCD itu atau User Centered Design merupakan paradigma baru ya dalam pengembangan sistem berbasis web. Untuk selanjutnya, prinsip dalam User Centered Design. Yang pertama ada fokus pada pengguna. Pertama itu maksudnya adalah salah satu pilar user centered design itu merupakan keterlibatan pengguna dalam desain produk dari awal hingga akhir. Fokus utama UCD tak lain yaitu desain yang dirancang khusus bagi para penggunanya. Oleh karena itu keterlibatan ini sangat penting ya. Maka pahami pengguna dan lakukan segala cara untuk mendapatkan masukan dari mereka sebagai pertimbangan desain. Yang kedua ada perancangan terintegrasi. Maksud dari rancangan ini yaitu kita bisa mengecek error, memitigasi error. Error tidak jarang terjadi, biasanya kan terjadi masalah teknis ya. Namun hal ini juga bisa terjadi karena hal yang dilakukan user. Misalnya error timbul akibat penggunaan tidak bisa menggunakan suatu fungsi sebagaimana seharusnya, sehingga hal yang ingin ia kerjakan tidak bisa dilakukan. Maka dari itu, kesulitan atau kesalahan semacam ini biasanya disebabkan kurang terhubungnya pemahaman desainer mengenai pengalaman pengguna yang baik dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Lalu yang ketiga ada dari awal berlanjut pada pengujian pengguna. Pada pengujian pengguna ini bisa menggunakan data saintifik. Desain UCD harus selalu berpedoman pada data untuk membuat sebuah keputusan, karena data yang diperoleh seharusnya sudah bisa mencerminkan keinginan pengguna. Yang keempat ada perancangan interaktif. Perancangan interaktif ini ada beberapa proses merancang UCD. Ini nanti bisa juga sebagai bahan untuk mengerjakan tugas yang setelah presentasi ini akan dikerjakan. Nah, proses merancang UCD atau User Centered Design yang pertama, User Research. Tahap pertama yang sangat penting dalam UCD adalah melakukan User Research, yaitu riset pengguna. Riset pengguna ini dibutuhkan untuk membangun pemahaman developer dan desainer akan orang-orang yang ditargetkan menjadi pengguna produk digital yang sedang dikembangkan. Yang kedua ada mengumpulkan solusi. Jadi tahap yang kedua yaitu setelah mengetahui untuk siapa produkmu dan masalah yang dimiliki pengguna-pengguna, tahap selanjutnya dalam UCD adalah menentukan cara-cara penyelesaian masalah itu baik secara desain maupun teknis. Ini bisa dilakukan dengan mendefinisikan kebutuhan desain dan bisnis. Untuk yang ketiga yaitu membuat desain awal. Setelah mengetahui pemecahan masalah pengguna, tahap selanjutnya adalah mewujudkan hal tersebut dengan cara wireframing.
Wireframing adalah penyusunan kerangka desain produk awal agar bisa dipahami semua orang yang terlibat dalam suatu proyek pengembangan produk. Jadi kita membuat desain produk awal terlebih dahulu agar orang yang terlibat dalam proyek tersebut bisa paham. Yang keempat, melakukan pengujian. Dalam proses user-centered design, pengujian tidak boleh dilupakan. Setelah perangkaian proses perancangan dilaksanakan, nah ini bisa membandingkan prototip yang sudah dikembangkan. Banyak developer yang setuju bahwa uji prototype dan usability testing penting untuk dibandingkan dalam proses ini. Namun beberapa hanya melakukan usability testing saja. Yang penting bisa memastikan produk yang dirancang sudah sesuai dengan tujuan dan mampu menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi pada tahap awal. Untuk slide selanjutnya, di situ ada gambar proses dari user centered design. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan. Yang slide selanjutnya proses dari UCD tersebut. Yang pertama ada specify the context of us, mengidentifikasi orang yang akan menggunakan sistem. Yang kedua ada specify user and organizational requirement, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada product design solution, yaitu membangun desain sebagai solusi dari sistem yang sedang dianalisis. Yang keempat ada evaluate design. Evaluate design itu melakukan evaluasi terhadap desain yang dilakukan pada tahap sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ada analisis user centered design. Yang pertama, memahami konteks pengguna. Tahap ini merupakan dasar dari setiap metode UCD, yaitu untuk memahami siapa pengguna dari produk yang dimaksudkan dan lingkungan pengguna mereka. Yang kedua, memahami kebutuhan pengguna. Pada tahap ini bisa dilakukan dengan cara menyebar kuesioner pada pengguna untuk mengetahui kebutuhannya. Yang ketiga, menghasilkan solusi perancangan. Untuk yang keempat, evaluasi desain terhadap kebutuhan. Tujuan dari evaluasi desain ini adalah untuk menghasilkan umpan balik, untuk lebih meningkatkan produk, dan untuk menentukan apakah desain memenuhi kebutuhan pengguna yang ditentukan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada materi yang kurang bisa kita didiskusikan bersama. Selamat sore teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.